أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qauli. Kepada yang terhormat Kepala TK Negeri Pembina Tanjung Batu, Ibu Renita SPD AUD, yang kami hormati seluruh guru TK Negeri Pembina Tanjung Batu yang telah hadir di acara kita hari ini, Sabtu 30 Oktober 2021. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan calon guru penggerak Angkatan ketiga Kabupaten Ogan Ilir oleh Ibu Betty Anggraini SPD, berupa tindakan aksi nyata pengimbasan budaya positif di sekolah dengan tema keyakinan kelas. Susunan acara kita pada hari ini: sesi 1, pembukaan; 2, kata sambutan kepala sekolah; 3, doa; 4, penutup. Sesi 2: 1, pembukaan; 2, pemaparan materi tindakan aksi nyata pengimbasan budaya positif di sekolah; 3, tanya jawab; 4, praktek keyakinan kelas; 5, presentasi keyakinan kelas per kelompok; 6, penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Tanjung Batu oleh Ibu Renita SPD AUD. Kepada Ibu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat seluruh guru TK Negeri Pembina Tanjung Batu dan seluruh segenap panitia yang ikut terlibat dalam acara ini, terima kasih telah hadir di acara kami pada hari ini, yaitu tindakan aksi nyata oleh calon guru penggerak kita, Ibu Betty Anggraini SPD. Terima kasih Ibu untuk acara hari ini. Baiklah Ibu-ibu, kita menjadikan pendidikan ini ingin berkualitas. Nah, dalam menginginkan yang berkualitas, kita harus memberikan penerapan budaya positif. Tapi juga budaya positif ini bukanlah satu-satunya materi yang harus kita jalankan, karena masih banyak materi-materi lain yang ada di guru penggerak ini. Betul ya Ibu Betty ya? Nah, jadi apa sih supaya kita bisa bersinergi, supaya kita bisa menggerakkan pendidikan ini? Sangat banyak. Ini adalah salah satu dari tindakan aksi nyatanya. Nah, kita akan memberikan penerapan budaya positif ini dibarengi dengan kejelasan visi misi pendidikan Indonesia secara umum dan visi misi sekolah kita, khususnya TK Negeri Pembina Tanjung Batu secara khusus. Faktor hubungan antara guru dan murid menjadi faktor yang sangat penting dalam penerapan budaya positif ini. Karena apa, Ibu guru semua? Setiap hari guru adalah orang yang paling sering berinteraksi dengan murid. Dan Ibu Betty Anggraini SPD sebagai calon guru penggerak sangat perlu memahami bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat teraktualisasi dalam nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak, sehingga nanti kita sama-sama dapat secara langsung menerapkan budaya positif di
sekolah kita nanti. Nah, guru juga bisa memposisikan dirinya sebagai manajer di kelas. Kita juga harus menjadi cook untuk murid-murid kita di sekolah. Nah, kita kan sering mungkin ada yang di luar sana ada hukuman maupun hadiah. Nah, memang tidaklah bisa dihapuskan sepenuhnya dalam dunia pendidikan kita secara instan. Tapi kita sebagai guru haruslah berpikir bagaimana menerapkan disiplin positif dengan cara-cara yang positif sesuai dengan kodrat alam dan zamannya murid. Nah, keyakinan kelas ini menjadi salah satu untuk membiasakan budaya positif di sekolah kita, yang tentunya itu merupakan hasil keyakinan bersama antara guru dan murid. Tak ada kata seindah doa, tak ada perbuatan yang baik sebaik memohon maaf dan bertaubat. Dari apa yang saya ucapkan, semoga menjadi amal ibadah dan doa. Serta apa saja yang saya ucapkan, bila banyak kekurangannya, saya mohon maaf pada hadirin semua. Kepada Allah saya mohon ampun. Terakhir saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Renita SPD AUD yang telah memberikan sambutan kegiatan aksi nyata calon guru penggerak. Selanjutnya, pembacaan doa. Untuk mendapat keberkahan acara ini, mohon kepada Ibu Oka Susanti SPD AUD untuk memimpin doa. Kepada Ibu disilakan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk mengajukan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ingatan kami tertuju kepada Engkau, karena Engkaulah yang memberikan nikmat dan karunia yang terus-menerus kepada kami. Berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami. Semoga pendidikan dan aksi nyata keyakinan kelas yang kami laksanakan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kami dalam pengabdian kepada negara, bangsa, dan masyarakat. Semoga calon guru penggerak tingkat ketiga oleh Ibu Betty Anggraini berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya penutup. Untuk menutup acara pada sesi 1, marilah kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya acara sesi 2. Untuk membuka acara pada sesi kedua, marilah kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tibalah saatnya pemaparan materi tindakan aksi nyata pengimbasan budaya positif di sekolah, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Ibu Oka Susanti SPD AUD selaku moderator. Kepada Ibu Oka Susanti disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang para guru di acara kita Tindakan Aksi Nyata Penyebaran Budaya Positif yang akan disampaikan oleh Betty Anggraini. Mungkin untuk pemanasan gimana Bu Betty? Kita ada gerak-geraknya ya? Ada lagunya ya? Iya, ada. Oke, mungkin perkenalan Bu Betty? Boleh. Ada yang sudah tahu nama saya, Bu? Sudah, ya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 3, berasal dari TK Negeri Pembina yang kita cintai ini. Kesalahan teknis, nggak apa-apa. Dari TK Negeri Pembina Tanjung Batu yang di kepala sekolahi oleh Ibu Renita SPD AUD. Nah, iya. Sebelum kita melakukan ice breaking terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Di sini saya bukan menggurui, bukan juga lebih paham atau lebih mengerti tentang pemahaman budaya positif. Ya, di sini saya bukan menggurui, jadi saya sekedar men-share atau berbagi pengimbasan tentang budaya positif untuk di sekolah kita, khususnya untuk di sekolah kita. Jadi di sini saya akan mengajak ibu guru sekalian untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Itu dilakukan antara guru dan juga murid. Sebelum kita memasuki materi, kita akan sedikit bergoyang. Oke, ibu-ibu, sebelum kita masuk kepada materi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Jadi ibu-ibu dipersilakan untuk berdiri. Kita akan sedikit bergoyang terlebih dahulu. Penyegaran di pagi hari ya Bu, kita olahraga sedikit. Boleh Bu maju. Oke, sudah siap ya? 1, 2, 3. Tangan diputar-putar,
sekali. Terima kasih Ibu-Ibu. Apakah sudah semangat Ibu-Ibu? Sudah. Oke, kita akan memasuki materi. Oke. Di sini sudah saya bilang tadi, saya bukan mengguri Bu, saya juga bukan bisa, tapi sekedar mengimbaskan apa yang sudah saya dapat di 3 bulan terakhir selama pelatihan calon guru penggerak ini. Yang ingin saya tanyakan, dari awal itu sudah ada judul pengimbasan budaya positif. Kira-kira menurut Ibu, apa sih budaya positif itu? Ada yang bisa menjawab Bu? Tadi Ibu Reni sudah sedikit memaparkan sedikit tentang KHD dan budaya positif. Itu bisa disinkronkan antara budaya positif dan juga pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Apa sih budaya positif itu? Ada yang bisa? Menurut Bapak Ibu? Boleh. Boleh Ibu Ani. Apa Bu budaya positif itu? Menurut saya, Bu ya, budaya positif itu adalah kebiasaan yang bagus-bagus atau yang baik-baik. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Ani. Hebat Ibu Ani. Iya benar, budaya positif itu ialah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang nantinya akan kita terapkan kepada anak didik kita. Nah, di sini budaya positif di sekolah. Budaya positif itu yang maksudnya adalah nilai-nilai positif atau keyakinan-keyakinan yang positif serta kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, baik itu perbuatan yang positif ataupun yang negatif. Tapi di sini kita akan membudayakan di sekolah kita untuk berperilaku yang positif. Ya, kita masuk kepada yang kedua. Apa sih budaya positif itu? Berdiri sendiri. Menurut Bapak Ibu, budaya positif itu berdiri sendiri atau bisa dirangkul? Ya, Ibu Oka? Menurut pendapat Bu Oka itu bisa berdiri sendiri. Iya, bisa berdiri sendiri. Oke, itu bisa berdiri sendiri. Namun, ketika dia berdiri sendiri, itu cuma ada di lingkungan kelasnya saja. Kalau dia di lingkungan kelas, dia cuma berada di lingkungan kelas. Namun, kalau kita berbicara tentang budaya positif di sekolah, kita harus berkoordinasi dengan baik kepala sekolah, baik juga dengan rekan-rekan guru, karena kita akan merangkul bukan hanya satu kelas, kita akan merangkul seluruh kelas yang ada di sekolah kita. Jadi, sekolah kita akan menerapkan budaya positif itu sendiri. Apa sih? Bagaimana sih caranya? Caranya ialah tentukan tentunya setiap sekolah itu mempunyai peraturan-peraturan sekolah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, guru bisa membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang nantinya akan mendorong budaya positif itu sendiri muncul dengan baik dan fleksibel untuk membuat karakter pelajar yang bernilai positif baik di sekolah maupun di rumah. Jadi, selain kita terapkan di sekolah, anak-anak juga kita terapkan di rumah. Di rumah itu bagaimana caranya? Kita mengajak orang tuanya, kita rangkul orang tuanya. Kita contohnya saja misalnya kita ingin menerapkan kedisiplinan. Anak harus datang tepat waktu. Nah, di situ kalau anak harus datang tepat waktu, otomatis kita harus berkoordinasi dengan orang tua. Tidak mungkin anak datang sendiri. Anak di rumah otomatis pasti lebih awal dibangunkan. Ada yang anak kira-kira kalau itu sulit bangun pagi.
itu. Jadi kalau anak yang sulit bangun pagi, kita harus berkoordinasi dengan orang tuanya. Bagaimana caranya? Kita berilah solusi sedikit, misalnya orang tuanya disuruh buat kesepakatan juga di rumah, buat keyakinan juga di rumah, namanya keyakinan rumah, seperti itu. Buat perjanjian antara anak dan ibu atau dan orang tua. Nah, sudah yang saya berikan tadi, bagaimana menerapkan kedisiplinan. Di sini budaya positif biasanya berimbas pada kedisiplinan, baik itu di sekolah maupun di kelas masing-masing. Tips yang pertama itu tentukan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai. Apa yang ingin kita capai dari anak didik kita? Misalnya kalau yang seperti saya contohkan tadi, anak datang tepat waktu, artinya kita yang duluan datang tepat waktu. Ya, jadi kita yang menyambut anak seperti itu. Terus yang kedua, buatlah hal prioritas yang akan dilakukan. Jadi sebelum kita menunjukkan kepada anak-anak, kita di kelas boleh apa ya, tidak boleh apa ya. Sebelum itu kita sudah mengkonsep di dalam diri kita apa sih budaya apa saja yang harus kita tunjukkan kepada anak untuk menjadikan karakter dia yang lebih baik. Yang ketiga itu buatlah jadwal kegiatan secara tertulis. Itu kegiatan secara tertulis ini bisa dalam bentuk diagram, pohon, bermacam-macam, sekreatif mungkin kita bisa dibuat. Itu nantinya kalau bisa itu huruf-hurufnya yang bisa terbaca oleh anak-anak. Jadi anak-anak bisa melihat, oh iya ya, ini yang sudah kami sepakati kemarin. Ini sudah keyakinan yang sudah kami buat untuk diikuti, tidak dilanggar seperti itu. Terus yang keempat itu lakukanlah kegiatan sesuai dengan jadwal yang kita buat, tetapi jangan terlalu kaku. Artinya jangan misalnya kita wajib kita tuh guru datang tepat waktu, tapi ada terkadang kala kita tadi ada kegiatan lah di pagi tadi, kita segera koordinasi dengan guru lain, misalnya telepon lah, Bu saya lambat datang, mohon kelas saya di handle terlebih dahulu. Jadi dia tidak kamu harus datang tepat waktu. Jadi tidak terlalu mengharuskan, tapi setidaknya kita mengikuti aturan yang sudah kita buat, kesepakatan yang sudah kita buat itu tidak membuat anak tadi merasa terbebankan seperti itu. Tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif itu sendiri menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan menghasilkan karakter dalam jangka panjang, di mana murid akan membawa dan menerapkan perilaku positif itu di lingkungan keluarganya. Jadi bukan hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, dia akan membawa pengaruh positif ini ke lingkungan keluarganya. Baik itu di lingkungan keluarga yang terdekat, lingkungan keluarga yang jauh. Kita selain contoh yang saya berikan tadi, itu datang tepat waktu. Yang contoh lebih itunya lagi, disiplin positif bisa ketika masuk kita mengucap salam, itu sudah termasuk dengan disiplin positif. Jadi anak terbiasa untuk mengucap salam ketika ingin masuk ke rumah, ingin masuk ke ruangan yang bukan rumahnya seperti itu. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm? Ini contoh ya, penggunaan helm di saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemungkinan jawabannya adalah
itu untuk keselamatan. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin itu jawabannya adalah kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agamanya. Menurut Gozan, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam untuk memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu. Jadi anak-anak tuh, nah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mungkin anak merasa bosan seperti itu mendengarnya. Mungkin kita akan menggunakan cara lain untuk memberitahu anak bahwa ketika kita membuang sampah di tempat yang di sekeliling kita untuk tempat belajar, otomatis kita anak-anak akan kesulitan meletakkan bukunya. Ketika ingin menulis dia susah. Artinya anak diberi pemahaman bahwa cara itu kita yang membuat keyakinan itu tidak terlalu menyulitkan anak atau memberatkan anak. Keyakinan kelas itu jangan dibuat seperti peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat di dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus 1 tahun yang itu. Boleh evaluasi ya Bu ya. Iya, boleh dibuka dengan evaluasi. Nanti kalau misalnya menurut saya itu keyakinan kelasnya perlu dirombak deh, kurang atau itu berlebihan, boleh dihapus 1 misalnya, seperti itu, boleh ditambah dan boleh dihapus. Terus ini lagi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang anak-anak butuhkan. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kalau kebutuhan bertahan hidup itu apa ya? Kebutuhan bertahan hidup itu contohnya saja misalnya ia tidak mau datang ke sekolah karena misalnya takut berantem dengan temannya misalnya. Jadi dia takut untuk datang ke sekolah. Jadi dia minta ibunya untuk menemaninya di dalam kelas. Nah, ada yang anak seperti itu. Di kelas saya pun masih ada anak yang seperti itu. Ada yang minta temani setiap saat itu. Kalau sekolah minta temani. Dia membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Terus di sini cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu sering anak-anak di kelas kita membutuhkan perhatian lebih. Ketika kalau misalnya kita mengajari yang satu anak, terus anak yang lain, ibu aku tidak bisa. Itu kan dia membutuhkan cinta dan kasih sayang, membutuhkan perhatian lebih dari ibu gurunya. Seperti itu. Terus di sini ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ibu
menonjol, ingin diakui, misalnya seperti ini, Bu, aku sudah bisa, hore. Jadi anak-anak diberi A+. Reward, ya, reward. Kita berikan reward. Di sini ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak diberikan kebebasan. Kalau kita ini masuk pada pembelajaran STEAM. Kalau STEAM, anak-anak dibebaskan untuk memilih medianya sendiri untuk membuat sebuah pembelajaran. Kalau misalnya di pembelajaran STEAM itu ada yang namanya biji-bijian, manik-manikan. Kalau anak disuruh membuat huruf A, anak disuruh memilih. Kita sediakan itu bahan-bahan dan medianya kita sediakan. Anak tinggal memilih. Dia memilih dan kita tidak memaksakan. Nah, kamu harus memakai yang ini. Tidak memaksakan. Kita harus memberikan dia kebebasan untuk memilih. Kemudian kesenangan. Kalau kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Kalau di kelas saya dengan Ibu Ani itu ada Ricky. Ricky itu sangat senang sekali bermain. Jadi kalau ke sekolah selain dia belajar, dia itu sangat senang sekali untuk bermain balok, membuat rumah, membuat hotel, katanya seperti itu. Itu merupakan dari kesenangan anak itu. Berarti dia berkebutuhan untuk merasa senang dengan kegiatan yang dilakukannya. Seperti itu. 5 posisi kontrol. Tadi sedikit sudah disentil oleh Ibu Renita, seperti penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Terus teman, monitor atau pemantau, dan juga manajer. Di mana kita akan meletakkan posisi kontrol kita pada saat ketika anak, misalnya kita berada di dalam kelas, anaknya itu sedikit-sedikit mudah menangis, ya, mudah menangis. Jadi kalau sedikit menangis, kalau misalnya kita lagi belajar nih, ketika belajar kita belajarnya tentang mewarnai. Ketika kita lagi belajar, anak-anak membawa tidak krayon. Dengan girangnya anak-anak menjawab, "Bawa Bu," tapi ada satu yang tidak membawa. Nah, ketika ada satu yang tidak membawa itu, dia menangis. Nah, ketika menangis, aku nak tidur Bu Betty. Iya. Nah, ketika itu artinya anak tadi dia itu membutuhkan perhatian. Kita balik ke yang tadi, membutuhkan perhatian yang lebih. Kenapa? Apa alasan dia menangis sehingga ingin pulang? Tapi alasan itu setiap dia menangis pasti alasannya saya ingin nak balik, nak tidur. Alasan yang sama. Iya, setiap kali dia nangis. Ternyata kita kalau misalnya kita di posisi teman atau manajer, kita bisa memposisikan diri kita memberitahu kepada anak. Ya, kita tanya dulu. Nah, kenapa kamu nangis? Kenapa? Kita dekati dulu. Kenapa kamu nangis? Nanti anak akan bercerita. Pertama mungkin dia akan, aku nanti Bu Betty masih ngomong kayak itu. Iya. Nah, tapi ketika kita tanya, kita dekati terus, anak akan luluh. Dia akan bercerita, saya Bu itu tidak membawa krayon. Ya, oh jadi kamu tidak membawa krayon. Kenapa tidak bilang? Itu di posisi manajer dan juga bisa di posisi teman. Kenapa tidak bilang? Coba bilang sama ibu tidak perlu menangis. Jadi kalau tidak membawa krayon, boleh bilang sama ibu, nanti ibu tolongin. Siapa yang tidak membawa krayon boleh pinjam sama temannya. Seperti itu kita tujukan. Kalau di sini kita berperan sebagai monitor atau pemantau, dia hanya
memantau. Sebenarnya kalau misalnya nih Ibu Betty tidak datang ke sekolah, sedangkan Ibu Ani juga tidak datang ke sekolah, ada kegiatan. Terus yang mengajar di kelas Ibu Betty tadi dengan Ibu Ani itu Ibu Rina. Nah, jadi posisi Ibu Rina ini sebagai pemantau di kelas itu. Ya, posisinya sebagai pemantau. Dia memantau setiap gerak-gerik anak yang ada di dalam kelas itu. Mungkin dia akan mengajar juga, namun posisinya di situ dia menggantikan ibu guru yang tidak hadir. Seperti itu. Kita kembali ke penghukum. Penghukum ini kita bertindak seperti nak, kamu itu tidak misalnya kita nih lagi belajar itu misalnya kita dekati kita lagi belajar membuat melipat, bisa melipat menggunakan melipat. Jadi ketika melipat ada anak sebagian yang sudah bisa, ada yang belum, memang belum sama sekali dipegang kertas yang sudah diinstruksikan oleh ibu guru. Nah, kamu ini kenapa sih belum dipegang? Nah, itu kita berposisi sebagai penghukum. Kita membuat dia merasa kurang nyaman berada di dalam kelas. Akhirnya anak merasa terkucilkan. Ya, seperti itu. Jadi sebaiknya kita tidak berada di posisi penghukum ini. Nah, terus membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah ini contohnya misalnya seperti ini. Seperti yang Irvin tadi nangis. Nah, apa kamu tidak kasihan dengan Ibu Betty? Setiap hari kamu nangis, mau pulang. Apa kamu tidak kasihan dengan Ibu Betty? Malu Ibu Betty dengan mama. Kakak Irvin selalu mau pulang karena hanya karena tidak membawa krayon. Kenapa Kak Irvin tidak membawa tidak mau dengan Ibu Betty kalau tidak membawa krayon? Nah, contohnya seperti itu, membuat anak merasa bersalah posisinya. Kita masuk ke restitusi. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua itu memperbaiki hubungan antara baik itu sesama teman ketika dia, kalau misalnya ada anak yang berantem nih, tonjok-tonjokan misalnya. Nah, dia memperbaiki hubungan dengan cara apa? Siapa yang tahu? Dengan cara apa dia memperbaikinya? Dengan cara meminta maaf. Iya, dengan cara meminta maaf. Terus di sini ada tawaran bukan paksaan. Artinya anak ditawari. Nah, mau maafan atau tidak? Itu sudah termasuk dengan tawaran. Di sini ada yang keempat itu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya kita di sini kita ingatkan kembali. Nah, kalau kamu berantem, nanti kalau kena tonjoknya di pipi, kalau berdarah sakit tidak. Terus kalau pulang ke rumah kena marah mama tidak. Anak akan merasa, oh iya saya salah. Merasa di dalam diri yang iya, apa yang aku lakukan itu salah. Gitu. Kemudian yang kelima itu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nyari apa yang menjadi permasalahan ketika dia bebala tadi atau melakukan kesalahan di dalam kelas atau di luar kelas. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya, kalau ada anak yang salah, misalnya kan, Bu aku udah galak, nak
temenan dengan Ibu Oka. Ibu Oka malah jahil dengan aku. Nah, artinya apa? Artinya anak-anak tadi, anak yang Ibu Oka tadi, dia merasa bahwa dirinya sudah melakukan kesalahan. Sudah melakukan kesalahan, artinya dianya menyadari dalam dirinya bahwa saya salah. Dia ingin memperbaiki dirinya dan kembali pada kelompoknya. Kita yang menuntun. Nah, kita yang menyatukan kembali antara Ibu Oka dan kelompoknya. Nah, ini Ibu Oka tidak lagi mau mengusiri kalian. Jadi, mau tidak kalian berteman dengan Ibu Oka lagi? Mau tidak? Mau. Iya, jadi seperti itu. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang tahap pertama menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya misalnya Irpin, masih Irpin, balik ke Irpin. Karena itu contoh yang nyata. Irpin itu selalu menangis ketika dia tidak membawa sesuatu, atau dia tidak bisa melakukan sesuatu, atau juga ada temannya yang cowok tidak datang, dia pasti menangis. Iya, pasti ngomong, "Ibu, aku nak balik." Pasti ngomong seperti itu. Sampai saat ini pun dia masih seperti itu. Tapi dalam berapa minggu kemarin sudah saya dan Ibu Ani terapkan restitusi ini. Alhamdulillah sedikit demi sedikit anak itu sudah mulai tidak lagi menangis. Menstabilkan identitas. Kita ingatkan kepada RT. Nah, Ibu Betty pernah juga ngajar, tapi Ibu Betty tak ada mau spidol. Iya, Ibu Betty lupa mau spidol. Tapi Ibu Betty tak ada nangis. Ibu Betty ngomong dengan Ibu Ani. Jadi kalau Ibu Betty ngomong dengan Ibu Ani nolong Ibu Betty. Jadi kalau Kak Irpin tidak membawa spidol atau tidak membawa buku, Kak Irpin boleh ngomong dengan Ibu Guru. Nanti Ibu Guru yang memberikan solusi. Itu ada di menstabilkan identitas. Terus ada di validasi, tahap yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Itu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanyain, "Ngapa kakak tuh selalu nak nangis kapan tak ada mau spidol, krayon misalnya." Nah, kita tanya, artinya kita yang bertanya, kenapa, mengapa melakukan, mengapa dia menangis? Kita nanyain apa yang salah, apa yang kurang, seperti itu. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Kita kan sebelum melakukan pembelajaran, saya dan Ibu Ani sudah membuat keyakinan kelas. Nah, sudah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kami itu ada yang tidak boleh menangis. Nah, sudah kami sepakati tidak boleh menangis. Nah, kita ingatkan kembali dengan menanyakan keyakinan. Nah, ingat tidak, Ibu Guru dan kalian sudah pernah membuat keyakinan kelas. Ingat tidak keyakinan kelas di kelas kita itu apa ya? Tidak boleh apa? Nanti dia akan menjawab. Mungkin awal-awalnya dia akan diam, tapi lama-lama dia akan menjawab. Tidak boleh menangis, Bu. Akhirnya dia diam. Keesokan harinya dan keesokan harinya lagi, dia itu suka misalnya mengusap mata. Saya kira itu dia menangis kembali. Jadi saya sentilah sedikit di dalam kelas. "Irpin, kamu menangis lagi?" "Menangis? Tidak, Bu. Saya tidak menangis. Cuma seperti ini saja, Bu." Artinya dia sudah berubah. Kita sebagai guru sudah memotivasi anak kita agar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.
masing-masing. Itulah sedikit pemaparan dari materi saya sebagai seorang CGP Angkatan 3. Semoga doakan saya, semoga selalu lancar dalam menjalankan kegiatan-kegiatan calon guru penggerak ini sampai di akhir nanti. Masih ada 6 bulan lagi. Ini baru berjalan 3 bulan, 3 bulan dan akan jalan ke bulan keempat. Di tanggal 6 nanti insya Allah akan mengadakan lokakarya. Saya minta doanya kepada ibu-ibu guru sekalian, ibu kepala sekolah, semoga apa yang sudah saya sharekan bisa bermanfaat untuk kelasnya masing-masing. Nanti kita akan menerapkan keyakinan kelas itu dengan mempertimbangkan segitiga restitusi dan menerapkan itu. Oke, itulah sedikit pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Ibu Betty Anggraini. Silakan Karim. Itulah tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Betty Anggraini. Yang Bu Oka tanggap tadi menerapkan disiplin. Wow, itu hebat sekali ya. Baik dari sedini mungkin anak-anak kita sudah diterapkan disiplin yang bagus. Adapun tujuannya bagus, prioritaskan agar mereka itu lebih bagus ya. Budaya yang positif tadi ya. Terus kesepakatannya juga tertulis ya. Tertulis. Kalau sudah ada keyakinan kita harus kerjasama. Nah, kalau kita baik-baik dengan bu guru atau dengan orang tuanya, kita diberi Allah pahala. Mungkin itu ya keyakinan tertulisnya ya. Bisa kita beri semangat motivasi kepada anaknya, harus dipatuhi, harus diyakini, harus kerjasama mungkin ya. Iya, benar Bapak. Ya, jadwalnya yang tidak kaku. Oh, mungkin kekakuan itu tak boleh untuk anak-anak ya. Membuat mereka senyaman mungkin. Oke. Ya, mungkin itu tadi ya materinya dari Ibu Betty. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Acara selanjutnya tanya jawab. Ya, pertanyaannya mungkin dari kelompok 1, 2, 3. Boleh? Ada bu guru yang mau bertanya? Boleh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 yang juga tanya kepada narasumber. Di mana tadi narasumber pada materi menjelaskan bahwa di sekolah itu mempunyai suatu peraturan. Iya. Peraturan sekolah yang harus disepakati ya. Kenapa tadi kan selain peraturan sekolah itu berbeda dengan keyakinan kelas. Di dalam keyakinan itu salah satunya adalah kesepakatan kelas. Oke, yang saya mau tanyakan, kenapa tidak peraturan itu yang menjadi kesepakatan kelas? Iya. Dan satu lagi Bu, Iya. apa perbedaannya antara peraturan tadi sama keyakinan kelas? Iya. Terima kasih. Langsung dijawab ya. Boleh, silakan Bu Betty. Ya, jadi mengapa tidak peraturan sekolah yang jadi peraturan kelas? Kenapa? Karena peraturan sekolah itu biasanya ditujukan untuk guru, ibu gurunya atau bapak gurunya. Nah, di sana kita yang menerapkan ke anak. Nah, di sana berarti yang koordinasi berkepentingan untuk menyusun peraturan sekolah itu ada di kepala sekolah Dan gurunya. Iya, itu disepakati oleh gurunya. Nah, terus tadi apa sih perbedaannya? Apa sih perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas tadi? Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau peraturan sekolah itu dibuat antara guru dan kepala sekolah. Itu yang sudah harus wajib dan tidak boleh diganggu-gugat oleh murid. Dia harus mentaati, misalnya seperti itu. Nah, tetapi kalau keyakinan kelas atau
kesepakatan kelas, itu guru dan juga murid yang membuat kesepakatan kelas di sana. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kesepakatan kelas itu bisa kita revisi kembali. Di setiap bulan boleh, di setiap 6 bulan sekali boleh, setiap 1 tahun sekali juga boleh. Seperti itu. Ya, itu jawabannya Ibu Kartika. Boleh ditambahkan oleh Ibu Kepala Sekolah? Baik, izin menambahkan Ibu semua. Bagus jawaban dari Ibu Deti Andra ini. Jadi tadi ada peraturan sekolah, mungkin juga bisa juga peraturan kelas atau keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan sekolah itu Bu Dia dan guru lain sudah kita sepakati waktu rapat awal tahun, yaitu misalnya guru datang ke sekolah tepat waktu. Jadi yang sudah Bu Deti jelaskan tadi juga, kalau ibu-ibu berhalangan datang atau terlambat, sebaiknya jangan nunggu ditelepon atau dicari dulu, tapi segera menelpon, WA, via Japri maupun grup kita. Nah, itu sudah menjadi kesepakatan sekolah antara kepala sekolah dan guru. Dan mungkin juga minimal datang ke sekolah 5 menit istilahnya tuh. Lebih bagus lagi 30 menit sebelum pembelajaran ibu guru sudah menyiapkan apa sih bahan-bahan yang harus disiapkan untuk di kelas nanti, untuk anak-anak bermain sambil belajar nanti. Nah, terus dalam meninggalkan ruangan sekolah juga mungkin harus izin Ibu Dia, izinnya mungkin sama Ibu Eni. Kalau mungkin harus repot-repot via datang ke kantor, yang penting peraturan sekolah dan peraturan kelas itu sudah kita sepakati bersama-sama. Kalau peraturan sekolah kita sepakati bersama ibu guru semua, tapi kalau peraturan kelas atau keyakinan kelas tadi antara ibu guru dan muridnya. Itu mungkin Ibu Oka. Oke, sempurna sekali jawabannya ya. Oke, sedikit menambahkan lagi Bu Oka. Oke, boleh. Iya, perbedaannya ada seperti ini. Misalkan peraturan sekolah, anak-anak tidak boleh keluar dari pagar, tidak boleh belanja istilahnya. Yo, tak boleh belanja. Jadi bawa kayak makanan. Solusinya apa? Kita membuat keyakinan kelas, kita akan membawa makanan sendiri dari rumah. Ya, itu kita buat di kesepakatan kelas. Anak-anak tidak boleh membawa uang ke sekolah. Anak-anak bawa uangnya ketika di rumah saja. Ya, itu sudah betul dari perbedaan antara peraturan sekolah dan juga keyakinan kelas seperti itu. Ya, terima kasih ya. Mungkin ada guru lain yang mau bertanya, silakan. Oke. Boleh, Bu Ani. Terima kasih moderator. Ini masih berhubungan. Saya perkenalkan dulu ya, nama saya Isnania dari kelompok 2. Ini masih berhubungan dengan keyakinan kelas tadi. Iya. Yang saya tanyakan adalah keyakinan kelas atau kesepakatan di kelas itu berdiri sendiri di kelas itu sendiri atau untuk mencakup keseluruhan di sekolah. Itu saja pertanyaannya. Oke, terima kasih. Langsung dijawab Bu Oke ya. Oke, Ya. silakan. Ya, jadi apakah keyakinan kelas itu dibuat sendiri di kelas dengan apakah menyangkut juga dari lingkungan sekolah? Iya, menyangkut. Tetapi kalau di lingkungan di luar kelas, kita berkoordinasinya bukan dengan murid, kita koordinasi dengan ibu gurunya. Ibu guru, kita besok akan membuat kesepakatan kelas. Ya, seperti itu. Kalau di kelas aku seperti ini, saya sudah merancang nih, ibu gurunya sudah merancang nih. Kesepakatan kelas kami datang tepat waktu, terus membawa makanan sendiri, tidak membawa uang, seperti itu. Terus kesepakatan kelas kami juga menjaga kebersihan kelasnya. Itu kesepakatan saya. Terus nanti kesepakatan kelas yang lain itu berbeda lagi. Jadi kesepakatan itu kita jadikan satu, boleh. Terus kita sebelum kita menyatakan apa yang sudah kita tetapkan tadi, kita juga wajib untuk menanya
berkoordinasi dengan anak didik kita. Anak-anak, cara menanyanya seperti ini. Anak-anak, boleh tidak kita membuang sampah sembarangan? Boleh tidak kita membuang sampah keluar? Langsung kita buang seperti itu saja? Otomatis anak-anak akan menjawab, tidak boleh Bu, kita buang sampahnya kemana? Ke kotak sampah. Kita beri judul dulu di awal. Anak-anak, kita akan membuat kesepakatan kelas. Boleh tidak membuang sampah sembarangan? Tidak boleh Bu. Jadi apa yang tidak boleh dilakukan di kelas? Yang pertama, anak-anak pasti akan menjawab, tidak boleh lari-larian Bu. Karena anak-anak itu sudah mengenal karakter kita. Selama berapa bulan itu sudah mengenal karakter kita juga sudah mengenal karakter anak. Jadi kita tuh istilahnya bertanya kepada anak tuh, anak tuh sudah mengetahui, saya ketika di kelas tuh saya tidak boleh berlari-larian. Apa anak-anak yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas? Tidak boleh mengganggu temanku. Itu sudah termasuk dengan keyakinan kelas. Kita catatkan terlebih dahulu. Kemudian kita rangkum menjadi satu sehingga sebuah keyakinan kelas itu menjadi sederhana namun mencakup semua yang harus dilakukan oleh anak, yang tidak boleh dilakukan juga oleh anak yang berada di dalam kelas itu. Seperti itu Bu Ani. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Ani ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok samping. Ya, kelompok 3. Bu Oka yang nanya ya. Boleh Bu Oka. Kembali ke 3 restriksi tadi. Iya. Yang 3 tadi Bu Betty. Iya. Bu Oka pernah punya pengalaman bagaimana sih cara menerapkannya atau cara menanganinya. Iya. Kemarin di kelas Bu Oka sempat Bu Oka izin. Iya. Pas Bu Oka izin, kata Bu Rina, anak Bu Oka banyak nangis. Kenapa? Besoknya mungkin ada satu anak yang ngomong, aku tak gerak sekolah. Walinya juga ngomong, Bu Oka kemarin kamu tak datang, jadi anakku tak datang sekolah, nangis lagi, sedih lagi. Mungkin bagaimana cara penerapannya? Dia nanya, Bu Oka kemarin tidak hadir. Ibu Oka kok Bu Guru bisa izin ya? Bu Rina, aku mau yoga gimana ya? Aku bingung. Gimana cara mengatasinya? Untuk menjawabnya atau juga menerapkannya agar anak itu, oh Bu Oka kemarin izin, motor Bu Oka tak bisa hidup kemarin ya. Jadi Bu Oka belum bisa hadir. Oh, tapi mereka belum ngerti. Iya. Ya, mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih ya. Iya Bu Oka. Jadi itu sebenarnya jawaban Ibu Oka itu sudah tepat. Iya, sudah tepat menurut saya. Jadi dalam menerapkan segitiga restitusi itu kita dekati anaknya. Nah, kenapa sih kamu menangis? Mungkin di sana ada rasa kasih sayang dengan Ibu Oka. Jadi ketika Ibu Oka tidak datang, mungkin anak itu merasa ada yang kurang ketika sekolah. Mungkin dia tidak merasa tidak ada yang memotivasi seperti itu. Nah, mungkin ada kelainan antara mengajar, misalnya antara Ibu Oka dan juga teman sekelasnya, misalnya kan seperti itu ya. Jadi antara kasih sayangnya itu mungkin berbeda. Mungkin yang Ibu Oka sering memperhatikan anak itu, mungkin seperti itu ya. Lebih tertuju ke anak itu ketika mengajar. Jadi anak itu merasa ia sangat-sangat disayangi oleh Ibu Oka. Jadi dia ketika Ibu Oka tidak datang, dia merasa ibu guruku tidak datang, jadi dia merasa kecewa. Ya. Jadi caranya dengan apa? Caranya itu mungkin Ibu Oka bisa sebelum kita kan ada grup WA. Jadi ketika Ibu Oka tidak datang, Ibu Oka boleh bilang di grup, bilang seperti, anak-anak semangat ya sekolahnya, Ibu Oka hari ini ada kegiatan bla bla bla. Boleh dibilang seperti itu. Nanti mamanya akan mendengarkan voice itu kepada anaknya. Mungkin anaknya akan lebih mengerti. Mungkin nanti pas ke sekolah dia bilang, Ibu Oka itu tuh ke situ. Ibu Oka tuh ada gawe itu. Iya, dia langsung tahu. Jadi ketika itu dia tidak akan menangis lagi. Nah, ketika sekolah atau kita kan melakukan kegiatan itu, mungkin itu untuk kegiatan yang dadakan.
kita sudah diketahui kegiatan itu misalnya dari jauh hari, misalnya besok Ibu Oka tidak datang, tapi Ibu Oka sudah hari ini sudah menginfokan kepada anak-anak besok anak-anak belajarnya dengan Ibu Rina. Jadi Ibu Oka memperkenalkan Ibu Rina juga seperti itu di dalam kelas. Jadi tidak ada antara anak Ibu Oka dan juga anak Ibu Rina. Di dalam satu kelas itu anak sama-sama. Jadi anak tidak merasa, oh itu ibu aku, itu ibu aku. Tidak seperti itu. Jadi kita menyatu menjadi satu. Gurunya ada 2 satu kelas. Ada Ibu Oka dan juga ada Ibu Rina. Ada Ibu Betty dan juga ada Ibu Ani. Seperti itu. Menyatu di dalam kelas. Tidak ada istilah kata ini kelas B1, ini kelas B2. Yang ada namanya kelas B antara Ibu Betty dengan Ibu Ani, koordinasi bersama-sama untuk membangun karakter anak yang lebih baik lagi. Ya, jadi diperkenalkan Bu Oka. Ya, ya. Oke, terima kasih. Boleh menambahi. Boleh. Ya, berarti kita menambah-nambahi. Jadi Bu Oka tadi kan dadakan ya ceritanya. Iya benar. Sudah WA. Iya benar. Tapi Bu Oka WA-nya lambat. Ternyata tidak hadir. Karena WA tuh lambat. Jadi Bu Oka sekali ini ajak PC. Oh, Bu Rina sudah Android. Boleh juga ya. Jadi pada saat misalnya lagi tanpa bantu ya kita. Nah, PC Bu Rina. Jadi anak-anak mami Bu Oka nggak bisa datang karena dia nih tuh apa? Oh iya, ban Bu Oka pecah. Kasihan sama Bu Oka nih bannya pecah. Anak-anak sama Bu Rina dulu ya. Mungkin itu cara yang paling jitu. Wah, terima kasih. Ya, nah seperti itu. Karena kita kan sekarang sudah hidup di zamannya IT. Mungkin itu saja Bu Betty. Karena kalau misalnya dari grup tadi bagus, cuman kan Bu Rinanya lagi asik tuh, lagi asik. Bu Ina lagi sakit. Iya. Tuh biasanya. Kalau jadi kalau PC tadi kan biasanya mau Secara langsung. Iya, Iya. secara langsung. Ya, begitu kira-kira Bu Oka kali ini Iya. sekarang. Oke, terima kasih banyak. Jawabannya juga super sekali ya. Mungkin sesi pertanyaannya tanya jawab sudah selesai ya. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, praktek keyakinan kelas. Oke. Kita sudah ada kelompoknya ya. Wow. Kita Sudah ada kelompok ya. Sudah ada bahan-bahan. Praktek keyakinan kelas apa saja menurut pendapat kita atau menurut pendapat Anda keyakinan di dalam kelas itu? Boleh dituangkan pendapatnya dengan kertas warna biru ini, ya? Nanti dituangkan di dalam sini. Boleh dibuat sekreatif mungkin. Boleh ya? Ya, kita buat dengan sekreatif mungkin. Ibu-ibunya lesu ya? Wah, kita Lesu, kita aja semangat dulu Kak. Yuk minum. Yuk minum, coba. Tambah semangat. Tambah semangat, oke? Semangat. Yes, oke. Wah, itu seperti simbol anak TK. Oleh karena kita pendidik PAUD. Oke, harus semangat. Semangat ibu-ibu. Semangat. Boleh dipandu. Untuk kelompok 1, silakan ambil alat dan bahannya di depan. Kelompok 1 boleh Boleh maju. pilih apa saja yang dibutuhkan ya. Tuh, ini. Masih. Iya, boleh. Kelompok 2, kami persilakan. Bahannya boleh dari apa saja, bentuknya boleh dari berbagai macam bentuk ya. Kelompok 3, kami persilakan. Kita kasih berapa waktunya Ibu Oka? Kita beri waktu mungkin 25 menit ya. Kelamaan tidak pada 25 menit? Kelamaan, mungkin 5 menit saja. Semangat dong, semangat Bu, semangat. 5 sampai 10 menit boleh kita buat. Boleh kita kasihnya Bu Betty.
Itu deh, ketik yang lagi. Oke. Nanti di ujung ada door prize. Ya. Jadi apa yang Ibu Betty sampaikan tadi nanti ada door prize-nya loh.
Anak-anak bersatu padu mencurahkan tenaga mendidik memupuk bunga bangsa sejati. Kebanggaan ibuku pertiwi rokat nusa bangsa. Ayo bekerja, ayo membina menuju Indonesia bahagia. Dengan penuh semangat serta tulus ikhlas bersama-sama dan segala mengembangkan keadaan yang sehat, memupuk bangsa yang kuat. Ayo bekerja, ayo membina menuju Indonesia bahagia. Mendidik dan memupuk bunga bangsa sejati. Kebanggaan ibuku pertiwi pelopor nusa bangsa. Ayo bekerja, ayo membina menuju Indonesia, memupuk bangsa yang kuat. Ayo bekerja, ayo membina menuju Indonesia bahagia. Ya, ibu-ibu. Ayo semangat ibu-ibu, jangan tegang. Ada pohon di sini, sebelah sini juga ada pohon. Kelompok 1 apa ya? Kita
guru yang pintar, Wah, kreatif, hebat. yang luar biasa, yang hormat. Betul bukan? Benar. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu, guruku tersayang, guru tercinta, tak mau Boleh dibuat sekreatif mungkin ya ibu-ibu. kau bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tak mau apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihmu. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal.
sebelum maju ke depan, boleh disiapkan dengan kelompoknya masing-masing di mejanya masing-masing, menyiapkan satu buah yel-yel. Basicnya yel-yelnya apa? Terserah ya, yel-yelnya apa untuk itu yel-yel untuk di kelas. Misalnya di kelas Ibu Nia dan Ibu Weni. Iya. Semangat, belajarnya dulu. Ayo. Ini berkeringat. Sepertinya sebentar lagi juga selesai semua. Itulah tangan kami, tangan kanan. Bu Dia, jangan lupa itu ulatnya dikasih mata. Nanti nggak punya mata tuh ulatnya. Shopee COD, belanja bisa bayar tepat. Senang banget deh, Shopee COD bisa untuk dan pulang dengan tertib. Yang kedua, sebelum dan sesudah belajar wajib membaca doa. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Iya. Yang keempat, saling berbagi dan memberi semangat. Wah, hebat. Berarti di sana Bu sudah mencakup keseluruhan. Iya. Nanti kan Secara singkat, padat dan tepat. iya, terima kasih Bu Titi. Demikianlah presentasi kami. Mohon bimbingannya Ibu Betty ke depannya bagaimana. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperlihatkan terlebih dahulu Bu Dia dan Ibu Eni untuk yel-yelnya. Iya. Berjoget juga boleh. Nggak usah ikut boleh. kita koin video tadi. Oke. Yel-yel kami 1, 2, 3. Guru penggerak, guru ceria, anak senang. Oke. Ini dari kelompok kelas B ya Bu, keyakinan kelas yang kelas B. Dari kelas B ada Ibu Ani dan juga Ibu DI. Oke, boleh dipresentasikan Bu? Boleh ditampilkan Bu? Oke. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kegiatan
sendiri, Ibu Isnania, dan teman saya, rekan guru saya, Ibu Kusdayani, akan menyampaikan hasil presentasi. Nah, di sini kami ada 5 kegiatan yang telah kami kerjakan. Yaitu yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Artinya anak-anak diharapkan tepat waktu datang ke sekolah. Yang kedua, yaitu menjaga ketertiban kelas. Di sini dimaksudkan menjaga ketertiban kelas mulai dari masuk, ya, anak-anak berbaris, kemudian masuk dan belajar, kemudian diakhiri dengan berdoa, pulang ke Rumahnya Itu masing-masing. artinya tertib di sini teratur. Teratur. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan kelas dengan penuh kasih sayang. Kegiatan di dalam kelas itu dilakukan baik antara guru dengan anak, anak dengan sesamanya, itu dilakukan dengan sama-sama saling menyayangi. Yang keempat, menjaga keamanan kelas. Nah, waktu kegiatan selama di kelas, keamanan harus terjamin. Wah, Dan hebat. yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Jadi agar kelasnya rapi, aman, nyaman, kelasnya harus tetap terjaga kebersihannya. Ibu Krisdayani, ya, bersama saya telah bersepakat, ya, membuat ada 5 kesepakatan mengenai keyakinan kelas. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Wah, hebat ya. Jadi di sana sudah ada 5 keyakinan kelasnya di kelompok B. Semoga nanti bisa diterapkan di kelas ibu ya. Oke, kelompok selanjutnya boleh. Terima kasih Bu. Oh iya, boleh dikeluarkan yel-yel terlebih dahulu Bu. Iya. Tak apa-apa Bu. Tak apa-apa. Boleh Bu. Ayo keluarkan yel-yel ya. Oke. Kami punya yel-yel di sini. Yel-yel kami itu tidak panjang-panjang. Wah, pendek. Iya. Siap? Bu Krisdayani. Oke, lagi kompromi. 2, 3. Wah, hebat. Oke, ini dari kelompok berapa ya? Kelompok 3. Boleh dipresentasikan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3. Di sini kami ada keyakinan kelas kelompok A. Di sini ada 6 kesepakatan kami. Yang pertama yaitu datang tepat waktu. Yang kedua, memberi salam. Yang ketiga, berani ditinggal sendiri. Berani ditinggal sendiri di sini kemandirian Ananda. Untuk yang keempat, sopan santun. Sopan santun Ananda itu harus terjaga di dalam kelas kepada teman-temannya serta gurunya. Yang kelima, bertanggung jawab baik dalam mengerjakan tugasnya, dalam bermain dan lain-lain. Yang keenam, saling menyayangi sesama teman di dalam kelas.
Wah, hebat. Jadi ada 6 keyakinan kelas di kelompok 1 ya. Sudah hebat. Oke, setelah mempresentasikan bahannya, boleh dikeluarkan Bu yel-yelnya dari kelompok 1. Kelompok 1 boleh beryel-yel. Kelompok 3 baru. Oh, kelompok 3. Iya. Guru penggerak, maju terus, pantang mundur. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke. Inilah dari kami kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang kedua tadi, sebutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Boleh maju Ibu Dia? Wah, jangan dong. Wah, seperti kata nyontek. Bu Dia mah kreatif. Lupa ya, belum. Materinya sudah kita bagi loh. Ya, boleh disebutkan Bu. Ya, satu apa Bu Dia? Yang pertama ada apa? Kemudian untuk bertangan Ibu. Iya, benar. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Iya. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kemampuan untuk mendapatkan kesenangan. Iya, hebat. Boleh dapat door prize. Oke. Selamat. Pertanyaan selanjutnya. Oh, pertanyaan selanjutnya ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir ya. Itu ada tersendiri nanti. Oke. Jadi pertanyaan yang terakhir apa ya? Menurut Bapak Ibu. Menurut oh iya salah. Menurut ibu-ibu lupa. Iya. Tadi ada tiga tahapan dalam restitusi. Apakah tahapan restitusi itu? Siapa yang bisa menyebutkan? Tahu saya kok coba apa Bu Ola? Merealisasikan identitas. Benar. Validasikan. Iya benar itu yang kedua. Waduh, katanya hadiahnya untuk siapa? Divalidasikan. Yang terakhir apa? Apa? Benar, menanyakan keyakinan. Yang pertama tadi ada apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi siapa yang maju? Waduh, boleh maju? Buka, oke, Buka boleh maju. Karena dia pertama menjawab. Sudah berani, hebat. Ya, keren. Oke ibu-ibu, itulah rangkaian dari kegiatan kita hari ini. Saya berterima kasih banyak kepada ibu-ibu, kepada kepala sekolah yang telah membantu saya dalam melancarkan kegiatan pengimbasan tentang budaya positif ini. Setelah ini mungkin saya akan melakukan pengimbasan kembali di bulan-bulan berikutnya. Saya sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman rekan sejawat dan juga dari kepala sekolah. Terima kasih banyak yang sudah membantu saya. Baik dari TKA Babil, terima kasih banyak yang sudah membantu saya juga di dalam mensukseskan kegiatan pengimbasan hari ini tentang budaya positif. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.